Untuk menghormati firman Tuhan, saya jemput jemaat untuk berdiri. Di bawah perikop keselamatan bagi Israel. Datanglah firman Tuhan semesta alam, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia, dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Beginilah firman Tuhan semesta alam, akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan mengungkapkannya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Buatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini, yang diucapkan para nabi sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkannya, untuk mendirikan bait suci itu. Sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak bagi binatang. Dan karena musuh tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula aku membuat manusia semua bertengkar. Tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera. Maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanam akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidupnya. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat silahkan duduk kembali. Bapak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Salam sejahtera bagi kita segenap umat Tuhan yang berkumpul pada kebaktian pagi ini. Puji syukur kepada Tuhan, pemberi hidup yang memberi kesempatan bagi kita pagi ini dapat berkumpul, berjumpa bersama. Saya bersyukur hari ini saya diutus Tuhan melayani di tempat ini, dan ini hari pertama saya berkhotbah di Jemaat Bukit Zaitun. Setelah hari Minggu kemarin tanggal 17 kita ada dalam acara serah terima nanti mau bisa pelayan, dan saya percaya bahwa pertemuan kita pagi ini menjadi momentum yang sangat luar biasa secara khusus bagi saya dan bagi jemaat Tuhan, untuk kita ke depan saling mengenal lebih baik, membangun pelayanan bersama di Jemaat Bukit Zaitun saat ini. Dan memang Bapak Mama dalam perencanaan itu kegiatan serah terima untuk saya di Jemaat Getsemani Bambau itu akan berlangsung pada tanggal 31.
31 Agustus. Jadi hari ini saya datang memimpin, tetapi nanti 31 baru kita ada serah terima di sana, karena pendeta dari Salom ND yang akan menggantikan saya itu akan dilaksanakan serah terimanya pada tanggal 31. Tapi bersyukur Bapak Mama, pagi ini saya bisa berjumpa dengan Bapak Mama. Ya mungkin Bapak Mama baru lihat saya hari ini, ya baru lihat toh. Saya juga baru lihat Bapak Mama hari ini dalam keadaan sehat. Dan tadi saya lihat muka kita semua bersuka cita betul kok, penuh kebahagiaan. Ya, karena kita baru merayakan ya 17 Agustus hari kemerdekaan, jadi tentu kita juga masih diliputi oleh semangat kemerdekaan yang luar biasa. Bapak Mama dikasihi Tuhan, dan pagi ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan menurut kitab Sakaria 8 ayat 1 sampai 13. Dan tema renungan kita harapan tentang negeri yang penuh kemakmuran. Bapak Mama, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bicara tentang kemakmuran. Setiap orang pasti menginginkan jalani hidup dalam kemakmuran. Tidak ada orang yang hidup lembet mau susah. Betul ya Bapak Mama? Itu ada yang mau hidup susah. Beta mau hidup susah terus menerus. Itu pemikiran yang apa kira-kira kalau kita mau hidup susah? Pasti kita mau jalani hidup dalam kemakmuran. Kita pingin hidup makmur. Lalu apa artinya makmur? Makmur itu artinya apa? Tadi malam saya coba buka arti dari kata makmur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu makmur itu artinya banyak hasil. Yang kedua sejahtera. Yang ketiga serba kecukupan. Dan yang keempat tidak kekurangan. Kira-kira dengan istilah makmur ini, kira-kira ketong sumakmur ke belum? Sudah ke belum? Jujur dalam rumah Tuhan, sumakmur ke belum? Ini bingung. Makmur itu berarti banyak hasil. Hasil banyak ya. Siapa yang tiap hari banyak hasilnya? Hasilnya hasil betul kok, hasil kosong. Banyak hasil. Yang kedua sejahtera. Hidup sejahtera. Serba kecukupan. Ya, kalau mau ini cukup ada, mau ini cukup ada, dan tidak kekurangan. Sumakmur ke belum? Sekali lagi saya tanya, sumakmur ke belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Nih, kalau belum nggak butuh usaha Kalau sudah pertahankan ya. Ya, masing-masing kita bisa mengartikan itu dan merasakan itu dalam hidup. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, sebuah negeri yang makmur, sebuah negeri yang makmur sesuai dengan tema, tentu diawali dari kehidupan individu atau pribadi yang makmur. Artinya bahwa setiap orang atau pribadi alami sejahtera hidupnya, alami serba kecukupan, dan alami tidak kekurangan. Pertanyaannya bagi kita, apakah semua keadaan itu sudah dirasakan atau dialami oleh kita saat ini? Atau itu hanya masih menjadi cita-cita? Pertanyaannya, bagaimana kita mengalami kemakmuran dalam hidup? Tentu Bapak Mama, makmur di sini bukan hanya dalam pengertian jasmani. Kalau kita bawa dalam konteks bacaan kita, makmur di sini bukan hanya dalam pengertian jasmani. Menurut statistik pemerintah, ya, saya kemarin baca ini, kemudian saya coba padanan kata kemakmuran itu dengan apa yang dialami negeri ini. Ternyata dalam sebuah kajian dikatakan kemakmuran itu ada hubungannya dengan tingkat kebahagiaan masyarakat. Jadi NTT atau negara ini, kemakmuran masyarakatnya ditentukan oleh indikator tingkat kebahagiaan. Dan untuk tingkat kebahagiaan masyarakat itu ada 10 hal yang disebutkan sebagai indikator. Ada pendidikan, ada kesehatan, ada pekerjaan yang layak, ada perumahan, ada lingkungan yang aman dan sebagainya. Nah, itu mengukur tingkat
kemakmuran dari indikator kebahagiaan masyarakat. Dan NTT ada pada presentasi 70, berapa persen gitu dari jumlah 100%. Saya bilang NTT ini juga menjadi masyarakat yang bahagia, yang menjamin kemakmuran itu. Tapi bicara tentang kemakmuran bukan hanya bicara tentang soal fisik atau jasmani, tapi berhubungan dengan pengertian yang komprehensif, baik secara fisik, secara psikis, secara rohani. Seseorang alami kemakmuran. Nah, Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, karena itu bagaimana kita memperoleh dan bisa mengusahakan kemakmuran itu dalam hidup, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara psikis, secara rohani seseorang mengalami kemakmuran. Nah, bagaimana kita memperoleh? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita baca kitab Sakaria, dan dalam kitab Sakaria ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita mengalami kemakmuran yang sesungguhnya dalam hidup. Kitab Sakaria ditulis dalam konteks setelah Israel kembali dari pembuangan di Babel. Jadi kitab ini ditulis oleh Nabi Sakaria ketika Israel kembali dari pembuangan di Babel. Tentu keadaan hidup setelah kembali dari pembuangan tidak stabil. Ekonomi belum stabil, mengalami kekurangan sumber daya untuk menggerakkan roda kehidupan. Semua serba terbatas dan seolah-olah tidak pasti. Pada titik ini mereka menjadi ragu pada identitas sebagai umat pilihan, dan menjadi ragu atas pandangan mereka bahwa mereka adalah bangsa yang dikenankan Allah dalam kehidupan. Dong bertanya, benarkah botong ini umat pilihan Allah? Benarkah Allah berkenan kepada kami sebagai umat pilihan? Ini baru pulang dari pembuangan. Tentu orang-orang yang berpulang dari pembuangan secara ekonomi belum stabil ya, keadaan hidup juga belum mapan, baru mau membangun. Pada saat yang sama mereka ada dalam sebuah pertanyaan, apakah betul botong ini adalah umat pilihan? Apakah betul botong ini adalah bangsa yang dikenankan Allah dalam hidup? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi tersebut Nabi Sakaria membawa pesan Allah dalam hidup umat Israel. Pesan itu berisi harapan akan kemakmuran hidup yang akan dialami oleh Israel setelah mereka kembali dari pembuangan. Nah, Bapak Mama, Sakaria 8 ayat 1 sampai 13 bacaan ini adalah pesan yang Tuhan kasih melalui Sakaria untuk menyampaikan kepada mereka harapan akan kemakmuran yang Allah sediakan dalam hidup sekalipun mereka baru kembali dari pembuangan. Pertanyaannya bagi kita, apa isi pesan Allah melalui Sakaria tentang jaminan kemakmuran dalam hidup Israel? Ada 4. Saya bagi ke kita, ada 4 hal yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Sakaria sebagai pesan yang Allah sampaikan jaminan kemakmuran dalam hidup Israel. Yang pertama, bahwa kemakmuran akan dialami oleh Israel sebab Allah sendiri akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem, sehingga Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut Gunung Kudus. Papa Mama, ketika Allah kembali ke Sion dan diam di tengah-tengah Yerusalem, jaminan kemakmuran hidup akan dialami oleh Israel. Ini catatan penting bagi orang Israel, bahwa ketika Allah kembali ke Sion dan diam di tengah-tengah Yerusalem, kemakmuran hidup akan dialami oleh Israel. Papa Mama, kenapa Allah yang kembali ke Sion dan diam di tengah-tengah Yerusalem sebagai jaminan kemakmuran hidup yang akan dialami? Sebab kita tahu bersama bahwa Allah adalah sumber damai sejahtera. Allah adalah sumber keselamatan dan berkat. Jika Ia ada di tengah-tengah hidup umatnya, maka kemakmuran pasti akan terjadi.
Ini tentu membawa kita pada pertanyaan, apa yang membuat Allah pergi dari hidup umatnya? Ya. Kalau Nabi Zakaria mengatakan Allah yang kembali dalam hidup umatnya dan diam di tengah-tengah Yerusalem, maka kemakmuran itu akan mereka alami. Pertanyaannya, apa yang membuat Allah pergi dari hidup umatnya sehingga kemalangan dan penderitaan, malapetaka itu mereka alami? Karena dosa dan pemberontakan yang dilakukan oleh umat yang membuat mereka kehilangan kemakmuran dalam hidup. Tetapi ketika Allah kembali ke Sion dan Allah tinggal di tengah-tengah hidup umatnya, yaitu di Yerusalem, kemakmuran itu menjadi bagian dari hidup. Karena itu Bapak Mama, kesimpulannya bahwa kemakmuran dalam hidup hanya mungkin terwujud kalau Allah diam di tengah-tengah kehidupan. Saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, catatan kedua dari kebenaran firman Tuhan, bahwa sesungguhnya kemakmuran akan dialami oleh Israel ketika Israel menjadi umat Allah dan Allah menjadi Allah Israel yang menjalani hidup dalam kesetiaan dan kebenaran. Tentu sebagai umat Allah, Israel wajib jalani hidup dalam kesetiaan dan kebenaran, karena Allah adalah setia dan benar. Kalau mereka hidup seperti Allah yang setia dan benar, maka pasti kemakmuran itu datang dalam kehidupan mereka. Israel adalah milik kepunyaan Allah, menjalani hidup sebagai milik kepunyaan Allah. Maka untuk mengalami kemakmuran, mereka juga harus jalani hidup seperti sifat-sifat Allah, yaitu hidup dalam kesetiaan dan kebenaran. Catatan kedua dari firman Tuhan ini, kemakmuran akan dialami oleh Israel jika Israel jalani hidup sebagai milik kepunyaan Allah, yang menjalani hidup sesuai dengan sifat-sifat Allah, yaitu dalam kesetiaan dan kebenaran. Kalau Israel hidup dalam kesetiaan dan kebenaran, kemakmuran akan mereka alami. Catatan ketiga dari firman Tuhan menggambarkan kepada kita bahwa kemakmuran akan diberikan Allah kepada Israel di tanah yang diberikan Tuhan kepada Israel. Firman Tuhan tadi bilang, Allah membawa pulang mereka dari Babel ke Yerusalem. Di sanalah Allah menjanjikan kemakmuran itu. Itu berarti bahwa kemakmuran dalam hidup Israel ada pada tanah yang diberikan Allah kepada Israel. Sebab Babel itu bukan tanah yang diberikan Allah kepada Israel. Yerusalem adalah tanah yang diberikan Allah kepada Israel. Di manakah kemakmuran akan mereka alami? Bukan di Babel, karena sementara mereka hidup di sana, tapi di Yerusalem sebagai tanah yang diberikan Allah kepada Israel. Dan yang keempat, catatan firman Tuhan, kemakmuran akan terwujud ketika Israel mendirikan bait suci, tempat Allah tinggal di tengah-tengah umatnya. Itu tergambar pada pasal 8 ayat 9 dan seterusnya. Tidakkah kamu lihat bahwa ketika kamu meletakkan dasar rumah Tuhan, maka kamu akan diberkati, apapun akan diberikan kepadamu. Ketika Israel mendirikan bait suci, tempat Allah tinggal di tengah-tengah umatnya, di sanalah kemakmuran akan diberikan dalam hidup. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa pesan firman Tuhan ini dalam perjalanan hidup kita? Harapan akan kemakmuran adalah harapan setiap orang. Saya dan Bapak Mama pasti merindukan yang namanya mengalami hidup dalam kemakmuran. Tapi bagaimana kita dapat mengalami kemakmuran itu dalam hidup? Bukan hanya kemakmuran secara fisik, itu baru satu bagian, tapi kemakmuran secara komprehensif, baik fisik, psikis, dan hidup rohani. Kita alami kemakmuran dalam hidup. Hari ini Tuhan membawa kita untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Catatan yang pertama, membawa kita untuk memahami bahwa
kemakmuran akan kita alami kalau Allah diam di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Bagaimana Allah bisa diam di tengah-tengah perjalanan hidup kita? Jikalau hati kita terbuka, kita membuka hati dan kehidupan kita untuk menerima Allah ada di dalam hidup ini. Itulah saat dimana Allah berdiam di tengah-tengah kehidupan umatnya. Allah berdiam di tengah-tengah kehidupan kita. Di sanalah pintu kemakmuran Tuhan akan terbuka bagi keberadaan hidup kita. Papa Mama, ini ketong bawa dalam waktu perjalanan hidup. Orang yang setia kepada Tuhan, selalu Tuhan sediakan berkat dalam hidupnya. Orang selalu membuka pintu rumahnya untuk Tuhan, pintu hatinya untuk Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Tuhan akan memberkati hidupnya. Amin, Bapak Mama. Tapi orang yang tutup di pung hati dan di pung kehidupan untuk Tuhan, benar, orang bilang, weh dia bagus. Tapi kebagusannya, kehidupannya adalah kesia-siaan yang akan dialami. Tidak kekal. Dia hanya sementara. Dia hanya menikmati waktu yang sementara. Tapi penderitaan seterusnya dia akan terus alami dalam hidup. Tapi orang yang membuka pintu hatinya untuk Tuhan dan menerima Tuhan berdiam di dalam dirinya, dalam hidupnya, maka rahmat, kemakmuran dari Tuhan akan Tuhan hari. Memang Bapak Betong rasaku bukan berarti bahwa kalau Betong menerima Tuhan dan menjadikan Tuhan menjadi bagian dalam hidup Betong pun hidup tanpa tantangan dan pergumulan. Kan Tuhan tidak pernah menjanjikan lautan tenang, toh? Lagu bilang begitu, Tuhan tidak pernah menjanjikan lautan tenang dalam pelayaran perjalanan hidup kita. Tapi yang Tuhan janjikan itu apa? Tuhan janjikan apa? Penyertaan dalam hidup kita. Itu yang Tuhan janjikan bagi ketong sebagai orang yang membuka hati untuk Tuhan, membuka kehidupan untuk Tuhan supaya Tuhan tinggal di dalam perjalanan kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena itu catatan firman Tuhan yang pertama mengajak kehidupan kita, kita akan mengalami kemakmuran dalam hidup kalau kita membuka pintu hidup kita untuk Tuhan, supaya Tuhan berdiam di dalam perjalanan hidup kita. Tapi ingat juga ya Bapak Mama, Tuhan bisa hadir dalam hidup kita, tapi juga Tuhan bisa pergi dari hidup umatnya. Saat mana Tuhan pergi dari hidup umatnya? Saat mana Tuhan pergi dari hidup Israel? Ketika mereka hidup dalam dosa dan pemberontakan. Tuhan pergi dari kehidupan. Kita tidak mau Tuhan pergi dari hidup, karena Tuhan sumber dari segala sumber hidup dan kemakmuran. Maka firman Tuhan ini juga mengajak kita, mari kita jalani hidup ini benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan, supaya benar janji kemakmuran dan perwujudan kemakmuran dalam hidup kita alami dalam hidup. Karena apa? Kita siapkan diri dan hidup untuk Tuhan ada dalam bentuk kehidupan. Catatan kedua dari firman Tuhan, kemakmuran akan dialami kalau kita jalani hidup seturut dengan sifat-sifat Allah, yaitu kesetiaan dan kebenaran. Orang yang setia dan orang yang jalani hidup dalam kebenaran Allah, pasti kemakmuran dari Allah akan terwujud. Ya Bapak Mama, memang Betong hidup di dalam dunia yang penuh dengan tawaran, ya toh Bapak Mama. Antara mau tetap setia jalani hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, atau kau melenceng dari hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, tawaran tentang kesetiaan, misalnya dalam hidup rumah tangga, tawaran tentang kesetiaan. Mau tetap setia dengan suami istri, atau mau melenceng dari kehidupan sebagai suami istri yang sudah diberkati. Nah, ini tawaran dunia saat ini begitu menggiurkan, yang membuat kita kadang-kadang ambil sikap dan langkah yang salah. Akhirnya apa Bapak Mama? Perjalanan hidup kita tidak kita alami dalam kemakmuran. Saudara, dalam rumah tangga yang tidak jaga kesetiaan, jangan harap ada kemakmuran yang terjadi. Betul Bu Solte? Ya. Dalam rumah tangga yang tidak jaga kesetiaan hidup sebagai suami istri, jangan harap kemakmuran itu terjadi. Tidak mungkin ada kemakmuran. Yang ada hanya pertengkaran, perselisihan, permusuhan yang berdampak bagi generasi hidup anak-anak ke depan. Betul ya Bapak Mama, pengalaman hidup itu.
Karena itu kemakmuran hanya mungkin terjadi jikalau orang percaya menjaga kesetiaan. Jalani hidup dalam kesetiaan. Kesetiaan dengan Tuhan, kesetiaan dalam hidup relasi, dalam rumah tangga dan keluarga. Dan jalani hidup dalam kebenaran. Karena sifat Allah adalah benar. Kalau kita mampu menjaga, jalani hidup dalam kesetiaan dan kebenaran, maka tentu kemakmuran dari Allah itu akan kita alami. Catatan ketiga, ini menjadi penting Bapak Mama. Kemakmuran dari Allah hanya Allah berikan kepada Israel yang Tuhan pimpin pulang dari Babel ke Yerusalem, di tanah yang diberikan Tuhan. Tuhan janjikan kemakmuran bukan saat mereka ada di Babel, tapi Tuhan janjikan kemakmuran di saat mereka pulang dari Babel untuk ada di Yerusalem. Karena Babel bukan tanah yang dijanjikan, Yerusalem adalah tempat yang dijanjikan Tuhan. Apa yang kita maknai ini dalam hidup Papa Mama? Kemakmuran itu hanya mungkin terjadi pada tempat atau pada tanah atau pada situasi dan keadaan yang dijanjikan Tuhan dalam hidup. Di mana ke tempat yang telah dijanjikan Tuhan dalam hidup, yang Tuhan akan anugerahkan kemakmurannya. Saya bawa kita dalam pemahaman hidup keluarga kita, hidup rumah tangga kita, itu adalah tempat yang dijanjikan Tuhan bagi kita. Di luar sana itu bukan. Di luar sana itu hanya tempat singgah sementara. Kita hanya berjalan untuk melaksanakan banyak hal. Di luar sana sama seperti Babel, itu ada di sana. Tapi dalam rumah tangga dan keluarga kita itu tempat yang dijanjikan Tuhan, dan di situ sumber kemakmuran. Dalam pengalaman hidup, banyak orang mencari kesenangan di Babel, bukan banyak orang mencari kesenangan di tempat yang dijanjikan Tuhan. Tapi Tuhan menjanjikan sumber kemakmuran itu ada di tempat yang dijanjikan Tuhan, yaitu apa? Di Yerusalem. Karena itu Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari firman Tuhan bahwa keluarga kita, rumah tangga kita adalah tempat yang dijanjikan Tuhan. Kemakmuran itu ada di situ. Tidak ada kebahagiaan yang sejati di luar rumah. Tidak ada cinta yang sejati di luar rumah. Tidak ada kasih yang sejati di luar rumah. Tidak ada sukacita yang sejati kalau dia di luar rumah. Tidak akan pernah ada. Cinta yang sejati, sukacita yang sejati, kebahagiaan yang sejati itu hanya di tempat yang telah dijanjikan Tuhan. Di manakah rumah kita? Rumah tangga kita, keluarga kita, itu tempat yang dijanjikan Tuhan. Sumber kemakmuran. Karena di sana itu hanya kebohongan, sukacita sesaat, kebahagiaan yang sesaat. Tempat yang dijanjikan Tuhan itulah sumber pokok sukacita. Karena itu yang Tuhan janji. Catatan keempat, ini menjadi pesan yang kuat. Kemakmuran akan terwujud sebagaimana Israel meletakkan dasar bait suci. Papa Mama ini kasih Tuhan, kita tidak hanya berpikir tentang bait suci supaya tempat kita bersekutu, tapi bait suci yang sesungguhnya ada di dalam rumah, yaitu apa? Mezbah keluarga, di mana kita bertemu dengan Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah kita membangun mezbah keluarga, tempat kita bertemu dengan Tuhan, yang di dalamnya kemakmuran itu Tuhan beri dalam hidup ini? Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mampu untuk membangun mezbah keluarga, bersekutu dengan Tuhan, dan di dalam rumah tangga untuk bersehati dengan Tuhan, saya yakin dan percaya tempat itu menjadi tempat di mana Allah berdiam di tengah-tengah hidup, dan kemakmuran itu akan terwujud. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini 4 pesan firman Tuhan yang saya dapat bagikan bagi kita. Pesan yang pertama, kemakmuran itu dapat terwujud kalau Allah ada di dalam hidup kita. Allah diam di tengah-tengah kehidupan. Kemakmuran itu akan terwujud jika kita jalani hidup menurut sifat-sifat Allah, yaitu kesetiaan dan kebenaran. Kemakmuran itu akan kita alami di tempat yang dijanjikan, telah dijanjikan Allah dalam hidup, yaitu dalam keluarga dan rumah tangga kita. Dan kemakmuran itu akan terwujud
Jikalau dalam hidup ada persekutuan dengan Tuhan, Allah ada di dalamnya, yaitu di mana kita membangun misbah keluarga. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ini 4 pesan yang Tuhan sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan. Kita pulang, kita renungkan, kita resapi, dan biarlah kita alami kemakmuran, karena Tuhan berkenan memberkati hidup kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Diberikan kesempatan ujian duet Saudara Aditya dan Ibu Putih. Pribadimu Bapa, izinkan ku untuk menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Aku mengalir merabu dalam hangatnya kasih-Mu, sejuta rasa di jiwa rindukan peluk-Mu Bapa, izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa rindukan peluk-Mu Bapa, izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga,
hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Bapak Mama yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan mengaku iman kita kepada Tuhan menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Karena itu saya jemput umat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dengan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan.
kasih atas persembahan pujian. Tuhan memberkati. Bapak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Karena itu mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita bawa seluruh harapan dan pergumulan kita di dalam doa syafaat yang kita naikkan. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Bapa yang dikasihi Tuhan, kita akan ada dalam pengutusan. Karena itu saja jemput umat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, janganlah pernah membiarkan harapan itu hilang. Hiduplah benar di hadapan Tuhan dan taruhlah harapan kita di dalam Tuhan. Ia adalah sumber kemakmuran. Percaya kepadanya karena Ia adalah Tuhan yang berpegang pada janji-Nya. Pulanglah saudara-saudari dengan selamat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan di dalam kehidupanmu. Kiranya Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Dialah yang mempunyai kuasa dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin.